Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 17 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Nubuat Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10. Berisi pengakuan umat Allah bahwa mereka telah berdosa. Mereka meninggalkan hukum-hukum dan ketentuan yang telah dibuat oleh Allah. Mereka fasik dan memberontak, menyimpang dari perintah dan peraturan yang datang dari Allah. Mereka tidak taat kepada hamba-hamba para nabi yang telah diutus oleh Allah. Para raja dan pemimpin-pemimpin meninggalkan ketetapan dan hukum Allah. Maka mereka menyesal dan berusaha berbalik kepada Allah. Mereka mengaku malu di hadapan Allah karena telah berbuat dosa dan meninggalkan ajaran-ajaran Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengendaki agar apapun yang ingin orang lain perbuat untuk kita, juga kita perbuat untuk mereka. Hendaklah pengikut Kristus, para murid, murah hati seperti Bapa murah hati. Janganlah menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Karena takaran yang dipadatkan dan digoncangkan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, umat terpilih yang telah menyimpang dari ketetapan Allah, menyadari mereka jauh dari Allah. Mereka bertobat. Mereka ingin kembali kepada Allah. Dengan pengakuan-pengakuan itu, maka sikap umat yang rendah hati ditunjukkan agar Allah berbelas kasih. Namun pertanyaannya, apakah orang-orang Israel benar-benar bertobat setelah menyadari itu? Ternyata tidak. Dalam praktek, mereka seringkali memberontak, melawan Yahweh, hingga akhirnya
kerajaan dihanguskan. Setelah dipecah menjadi dua, akhirnya semuanya dibuang ke pembuangan di Babel dan ke Asyur. Ternyata ungkapan dari bacaan pertama belum dipegang sepenuhnya. Maka saya mengajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Bacaan yang pertama tidak cukup hanya mengakui kesalahan, kelemahan dan dosa-dosa, tapi dituntut komitmen untuk terus berpegang pada perjanjian dengan Allah. Namun duniawi, kedagingan, ego, dan hawa nafsu merongrong kita, sehingga pertobatan ini hanyalah pertobatan semu. Tuhan menghendaki agar pertobatan kita, pertobatan yang sempurna, meninggalkan dosa-dosa, melangkah menuju kepada Allah. Dalam pepatah Jawa ada yang mengatakan kapok lombok. Sudah tahu makan cabai itu pedas dan mengatakan saya tidak akan makan lagi, tapi besok masih tetap membuat sambal dari cabai. Ini adalah kapok lombok. Semoga pertobatan kita bukanlah kapok lombok, tapi pertobatan yang sejati, yakni meninggalkan dosa, menuju kepada Allah, dan menjaga martabat itu. Dari bacaan Injil, kita diingatkan Allah itu baik hati. Maka hendaknya kita juga baik hati, murah hati seperti Allah. Kita diajak refleksi dahulu sebelum bertindak menuju kepada orang lain. Kalau kita tidak menghakimi, kita pun tidak dihakimi. Kalau tidak menghukum, kita pun tidak dihukum. Kalau kita mengampuni, kita pun akan diampuni. Dengan kata lain, kita benar-benar diajak melihat diri dulu sebelum bertindak untuk orang lain. Itu berarti setiap hidup, karya dan tindakan kita hendaknya kita pandang apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita. Kalau kita berbuat kebaikan dan cinta kasih, bisa diharapkan dan dipastikan kita pun akan menerima cinta kasih itu dari orang lain. Maka saya mengajak dari bacaan Injil, kita perlu pertama-tama refleksi diri, melihat diri, apa yang kurang dari diri kita perbaiki dulu sebelum kita bertindak kepada orang lain. Kita mengampuni karena kita ingin diampuni. Dan sikap pengampunan juga mengandaikan sikap rendah hati. Tidak merasa hebat, sehingga bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Semoga dengan cara itu kita akan menjadi murah hati, siap mengampuni, siap melayani. Semoga akhirnya dengan cara itu kita boleh meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru untuk hidup kekal bersama orang-orang kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menyadarkan kami agar kami murah hati, kami bertobat,
agar juga akhirnya diberi pengampunan oleh Allah. Semoga sikap tobat kami ini tidak hanya sementara, tapi bertobat sampai akhir, dengan tetap menempatkan Allah di dalam kehidupan kami. Semoga akhirnya dengan cara itu, kami pun termasuk bilangan para kudus yang akan Kau tempatkan dalam kerajaan-Mu. Tuhan, akhirnya kami mohon agar Engkau senantiasa menjaga iman kami, agar iman kami tetap berkembang, bertumbuh, dan kokoh kuat. Agar Engkau juga berikan kesehatan yang prima kepada kami semua, terutama mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang ekonomi Engkau bantu usahanya, agar mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua dalam ambil bagian pewartaan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, serta pemberian dana yang mendukung seluruh proses pastoral paroki kita. Saya masih mengundang untuk terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, kegiatan paroki, rayon, dan kefikipan yang pasti akan sangat membantu umat dalam penghayatan iman. Kita hadiri pertemuan-pertemuan APP, doa lingkungan, jalan salib, dan program-program yang lain. Lebih-lebih di tahun jubileum ini, minimal sekali dalam setahun, kita memasuki pintu suci, merayakan Ekaristi, dan menerima sakramen tobat. Sebagai bentuk, kita ingin kembali kepada Allah. Biarlah akhirnya kita semua boleh terhitung sebagai anak-anak Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi. Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.